Karena kan mereka tidak tahu bagaimana sih kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, betul. Dia hanya sebagai netizen yang ingin menghancurkan, meredupkan seseorang yang dia tidak suka. Yes. Dan ada makalah ya. terciptalah lagu Dasar Netizen. Wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Jam 11 lewat ada Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan sekarang di studio sudah ada Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Alhamdulillah kabarnya baik banget hari ini. Senang ketemu nih sama kalian nih, ketemu lagi nih ya. Iya, kita ketemu lagi hari ini. Minggu lalu ngobrol-ngobrol di podcast sama Dai ya. Iya betul. Sekarang ngobrol sama gue akhirnya. Dahlia Wahyuni. Yes. Ini kalau misalnya kita track back ke belakang nih ya. Salah satu lagu yang nempel di gue, aku kena tipu lagi. Asik. Iya gak sih? Betul. Dia bohong lagi. Iya. Aku kira cinta setia, ternyata dia buaya. Aduh, kena tipu. Itu berarti lagu 10 tahun yang lalu kali ya? Iya betul, 10 tahun yang lalu. Wow, berarti karirnya juga di dangdut udah lebih dari 10 tahun dong? Alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun. Ya Allah, awet-awet ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya Masya Allah banget deh. Di saat teman-teman seperjuangan udah balik kampung, tapi saya berusaha untuk tetap untuk berada di posisi seperti ini. Iya. Kalau ke Dahlia nih kampungnya di mana? Maksudnya Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Oh, iya. Desa T ya. Oh iya. Berarti apa? Kalau ngobrol harus pakai ngomong-ngomong. Oh iya, mau ngomong ya. Jadi harus 2 kali double ya. Iya. Pantesan ini bajunya garis-garis. Madura kan garis-garis merah putih. Merah putih. Nah, ini bajunya garis-garis sekarang. Ini menandakan bahwasannya saya mencintai Madura. Aduh, seru. Karena kalau misalnya kita ngomongin Madura tuh ingatnya sekarang ini warung Madura 24 jam. Oh iya, di mana-mana ada ya. Iya. Kayak Dahlia nih di mana-mana ada nih. Amin. Jobnya ya. Amin ya. Tapi sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali ya. Jadi di awal tahun udah ada project apa aja nih 2026 nih? Di awal tahun proyeknya ada single baru, terus ada project-project kayak off air, Masya Allah, Alhamdulillah lancar terus. Terus masih jalan juga syuting kayak FTV. Oh FTV juga, ya. Ih seru. Tapi puluhan tahun ya, lebih dari 10 tahun di entertainment gitu kan? Gak puluhan tahun juga sih. 10 tahun lah. 10 tahun lah ya. Di entertainment kan ya. Betul. Berarti kayak udah mengalami suka duka atau fase-fase naik turun gitu nggak sih? Ya itu udah pasti. Suka dukanya itu udah banyak banget. Yang paling banyak itu dukanya daripada sukanya. Serius? Iya betul. betul. Dukanya itu banyak banget, rintangannya banyak banget, cobaannya banyak banget. Karena mempertahankan sesuatu yang menjadi seorang entertain yang profesional itu memang tidak mudah dan tidak segampang orang yang dia lihat, dia tonton. Iya, susah ya memang ya. Iya betul. Mempertahankan, mereka kan istilahnya punya title juara KDI gitu kan ya. Juara berapa waktu itu? Saya sih masuk 15 besar ya. Oke. Tapi awet juga ya. Alhamdulillah, itulah yang saya bilang. Saya bersyukur banget gitu kan. Alhamdulillah banget masih bisa bertahan sampai saat ini. Iya kan, dulu kan namanya Dahlia KDI kan ya Dahlia seringnya. KDI. Tapi sekarang kan emang ya udahlah. Ya udah Dahlia Wahyuni sesuai dengan nama. Itu pemilihan nama Dahlia Wahyuni itu per tahun kapan sebenarnya? Itu per tahun saya sejak lahir. Oh, sebenarnya nama asli. Nama asli. Kirain kan nama panggung. Bukan, gitu. jadi mama itu menyarankan gak usah ganti-ganti nama lah, udah nama asli kamu aja. Oh gitu. Ya. Jadi kan biasanya kalau penyanyi dangdut kan kayak misalnya ada Ririn Antariksa. Dulu sih Dahlia Sari gitu kan. Iya. Udah bunga ada sarinya gitu kan. Iya. Ya adalah Dahlia Wahyuni aja gitu. Oh, oke. Tapi malah bawa hoki ya. Iya, bener. Seru ya. Seru banget ngobrol sama Dahlia sobat RDI ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
Jadi buat kamu yang penasaran juga nih sama mungkin aktivitasnya sekarang apa atau mungkin proyek-proyek kayak gimana, boleh nanya-nanya di live YouTube kita sekarang di YouTube-nya @radio-RDI. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Kena Tipu. Kena Tipu. Pasti jadi reunian lah ya. Iya betul. Reunian banget, sumpah. Reunian banget, betul. Jadi gue tuh dulu masuk RDI itu 2016 2015 itu denger lagu ini. Lagu ini memang lagi happening. Iya, pas di era itu. Iya, bener. Ternyata masih enak loh sampai sekarang nih. Ya, seperti itulah. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi pengalaman nggak? Ada pengalaman kena tipu nggak? Iya, kalau kena tipunya sih ada ya. Mungkin kalau nggak ada lagu itu, ya kan tidak akan tercipta lagu itu gitu kan. Jadi nggak ada lagu itu, nggak ada lagu itu. Kejadian. Jadi kalau tidak ada lagu ini, Kena Tipu tidak akan terjadi. Makanya terciptalah lagu Kena Tipu. Jadi sebelum saya bukan menciptakan ya, menyanyikan lagu Kena Tipu ini, jadi sebelumnya sudah kena tipu. Oh gitu. Parah banget ya. Ya, parah banget sih ya. Iya begitulah. Tapi lebih ke kena tipu tuh tipu cinta apa uang nih kadang-kadang kan. Apa ya, tipu cinta iya, uang iya. Jadi segala-galanya dan semuanya dah. Ngulik gue ngulik banget deh, penasaran. Aduh, jangan diulik-ulik, nanti jadi kebuka kan semuanya. Iya. Tapi bener ya, kadang-kadang kan kita percaya sama orang kan ya. Namanya juga udah entah suka atau gimana. Kalau udah percaya, mau cinta dikasih, duit dikasih. Ya segala-galanya dikasih dah. Segala dikasih. Bucin ya kan, udah deh. Jadi bedanya aku nggak tahu ya antara bodoh sama cinta. Itu beda tipis. Itu beda tipis, aku tuh nggak ngerti gitu loh ya. Tapi seorang Dahlia ini tipe yang bucin gak sih sebenarnya? Iya dong pastinya. Oh iya. Aku tuh orangnya udah kalau 1-1. Bukan 2-2, 3-3, 4-4. Susah ya, buka cabangnya susah ya. Susah. Kalau udah membuka hati dengan orang itu ya udah itu aja gitu. Mau dia kasih aku sesuatu hal mungkin ya impactnya awalnya bagus. Terus dari belakang akhirnya dia menuju ke pemanfaatan gitu kan. Jadi memanfaatkan. Ya udah mau gimana lagi, aku udah cinta, udah bucin, ya udahlah. Aduh, iya. Sampai akhirnya kok aku begini banget ya gitu kan. Pernah di fase itu berarti? Oh, bukan pernah lagi. Sering. Tapi Kak, yang namanya juga penyanyi ya, udah penyanyi, cantik gitu kan ya, pasti banyak dong godaan-godaan. Siapa tuh yang cantik? Maksudnya kakak kali ya, iya kan? Udah bisa nyanyi, udah cantik, terus istilahnya terkenal lah ya. Masya gitu kan. Godaannya banyak kan sih sebenarnya? Banyak banget. Terutama orang-orang yang mungkin ya laki-laki mata keranjang, buaya darat kayak gitu kan. Jadi banyak banget cobaannya, berbagai macam caranya sampai pengen ketemu aku, pengen jadian sama aku. Jadi ya gimana kalau orang nggak suka ya jangan dipaksa kan kayak gitu. Ada banyak banget ya laki-laki tuh yang pengen ngejar banget sampai segitunya gitu loh. Yang paling unik nih kalau misalnya ada yang pernah ngejar lo kali ya gitu kan, yang paling unik atau yang kayak paling niat gitu, ada nggak? Ada. Sampai nyewa pulau gitu. Sebenarnya bukan nyewa pulau ya, dia itu kayak menjanjikan sesuatu ya, kayak dia punya ini, dia punya itu, hartanya banyak, terus kerjaannya sebagai ABCD lah kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh mencari pendamping ya kan, maksudnya pendamping itu jodoh lah ya, tidak melihat dari materinya aja, cuma masa iya sih aku yang harus bekerja gitu kan. Janganlah ya, jangan sampai kedua kalinya gitu kan. Pekerjaannya jadi hobi aja. Iya betul. Jadi bukan beban kan jatuhnya kan. Betul. Jadi gitu. Harus setara gitulah. Di saat pasanganku punya kerjaan, aku juga punya kerjaan. Jadi saling membantu seperti itu. Nah, ketika dia menunjukkan sesuatu hal, ini loh kerjaanku ini, ternyata semuanya bullshit. Aduh. Itu yang kena tipu lagi gitu loh. Dan itu bertahun-tahun. Iya. Waduh, ya. Tapi sekarang mungkin udah fresh ya, tahun baru, udah move on, mungkin udah punya hubungan yang baru lagi, mudah-mudahan
kedepannya bagus lah ya. Amin ya Allah, amin. Karir sama hubungan terutama buat seorang penyandang itu kan juga agak-agak susah ya sebenarnya ya. Apalagi nih kalau mohon maaf kalau misalnya penyanyi perempuan udah menikah nanti kayak akan banyak inilah ya apa namanya? Gandulannya. Gangguan gitu. Pastinya. Tapi seorang Dahlia berarti udah ya udah siap lah dengan apapun ininya, yang penting karir jalan gitu ya. Iya, aku sih siap untuk masalah resikonya ya. Tapi aku sekarang lebih ke arah ke ya udahlah sendiri aja dulu lah. Seperti itu. Iya baik. Fokus aja lah buat keluarga, udah itu aja. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal nyanyi kan udah cukup lama ya nyanyi ya. Panggungan pasti udah banyak gitu kan ya. Alhamdulillah. Udah ngelilingin Indonesia nggak sih? Kayak pasti udah di tempat-tempat paling jauh di Indonesia gitu. Paling jauh tuh ada ya, sampai 15 jam pun juga ada. Oh, kemana nih paling jauh? Jadi paling jauh itu ada di daerah Jambi, dia di Kerinci. Gunung Kerinci berarti Kerinci. Iya, betul. Okay. Ada juga di Kalimantan. Di 10 jam seperti itu. Jadi Kalimantannya itu tidak hanya di kotanya aja, dia ya naik pesawat lagi gitu loh. Wow. 2 kali naik pesawat, habis itu setelah nyampe di Kalimantannya, di Balikpapannya kita naik darat 10 jam lagi gitu. Waduh. Jadi seru ya. Dibilang seru sih ya seru, karena apa ya, kita bekerja sambil jalan-jalan. Itu sukanya. Kalau dukanya itu kita pertaruhannya adalah nyawa. Hah? Kalau pertaruhannya, oh iya sih ya, karena keselamatan juga kan ya, betul. di jalan macam-macam, apalagi bertandang di tempat-tempat yang kita belum pernah. Betul. Kan ada kayak ini do and don't-nya gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, apalagi di daerah Kalimantan tuh kan banyak ya. Betul. Oh, seru. Tapi pengalaman nyanyi tuh berarti menyenangkan banget ya ke luar kota gitu ya. Seneng banget, terutama kan kalau keluar kota itu pasti ya satu dapat oleh-oleh. Jadi kita liburan jalan-jalan gratis tapi dapat apa ya? Udah dapat duit, dapat oleh-oleh. Dapat menghibur masyarakat juga. Jadi seperti itu. Iya. Udah mungkin udah nyanyi lah banyak tempat di Indonesia. Makanan yang paling disuka kalau lagi nyanyi atau manggung gitu. Makanan yang paling disukai, semuanya sih suka ya. Gak ada yang nggak suka. Karena aku tuh doyan makan. Oh, doyan makan. Kecil-kecil tapi doyan. Nggak percaya? Iya benar. Pasti gini aja badannya. Aku tuh paling doyan makan sedikit-sedikit. Aduh lapar dikit-dikit lapar. Jadi ya udahlah apa aja lah. Nyemil-nyemil juga. Wah. Itu udah pasti. Iya. Nah ini ngomongin juga nih kan seputar ya, namanya juga penyanyi ya, penampilan atau fisik kan kayak penting banget gitu Kak. Kalau seorang Dahlia Khadi ini kayak cara jaganya gimana tadi? Padahal suka makan katanya. Suka makan, pola makannya kali ya. Oh, oke. Makan boleh banyak, asalkan pola makannya yang kayak teratur aja sih, kayak banyak. Terus ada jam-jamnya sih sebenarnya ya. Oh, oke. Dari jam 7 sampai jam 5. Rata-rata sih jam 6 sore deh. Udah makan tuh. Boleh makan di jam 6 sampai jam 9 itu. Jadi dia nggak boleh makan nasi, hanya minum buah dan sayuran aja. Oh, jadi kayak apa sih, intermittent fasting gitu nggak sih? Iya, betul. Oh, ada Windowsnya gitu ya, ada boleh makannya jam segini gitu. Iya, ya? betul. Tapi pas lagi wah semua dimakan. Tapi kalau dari pagi sampai sore aku tuh makan apa aja, udah aku makan, aku lahap aja makanan. Jadi nggak ada pantangan sih, jadi seperti itu. Iya. Olahraga nggak kalau olahraga itu pasti 1 minggu 3 kali. Rajin ya, seminggu 3 kali ya. Kayak nge-gym gitu Kak? Nge-gym di rumah kecil-kecil aja. Nggak yang begitu ngangkat galon. Bukan ngangkat galon, ngangkat serumah-rumahnya. Lucu deh. Iya kan, ngangkat galon juga olahraga juga kan. Enggak sih. Jadi kayak apa sih yang kayak mini barbell gitu. 4 kilo gitu. Iya. Bagus tuh buat strength training tuh kan. Jadi buat kekuatan sama otot juga tuh. Betul. Karena susah ya kalau orang yang udah punya keturunan, maksudnya udah punya anak, tiba-tiba mau kurus lagi, itu susah banget. Apalagi aku ya, seorang Wonder Woman, punya anak 2. Kok aku jadi curhat? Ya nggak apa-apa. Tadinya gue mau nanya padahal. Jadi ya memang harus
intens ya, dalam olahraga itu harus intens. Jadi 1 minggu harus 3 kali itu udah wajib. Wow, keren nih. Jadi tetap konsisten antara tadi ya, olahraga sama karir harus dijaga terus gitu ya. Karena kan semakin hari semakin bertambahkan kita itu, apalagi bulan, tahun, dan ini kan kita bukan semakin muda, itu kan semakin tua ya jatah kan. Waktunya berkurang juga. Terus banyak juga kan artis-artis pendatang baru yang masih muda-muda juga. Nah, gitu. Kita harus lebih kinyis dari mereka. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi ya sama Kak Alia. Sekarang kita menuju ke lagu berikutnya. Mau muterin apa Mas Indra? Armada, Mabuk Cinta. Oke, di Mabuk Cinta jangan kemana-mana ya. Masih di Indo Bangga. Dahlia Wahyuni dan juga Tommy di sini. Kita dari tadi udah ngomongin seputar ya awal karir lah ya, sampai kehidupan yang ternyata mempertahankan karir juga cukup susah gitu kan ya. Salah satu biar bertahan adalah dengan merilis lagu, dan sekarang Dahlia juga punya lagu baru yang mau dikenalin ke kita, yaitu Dasar Netizen. Betul. Lucu banget. Dasar Netizen. Ini beberapa waktu lalu rilis ya. Udah rilis. Tahun lalu tuh kalau saya 2025 lah ya. Tapi kita baru sempat ngobrol sekarang. Nah, kalau ngomongin Dasar Netizen nih, kenapa seorang Dahlia Wahyuni kayaknya ini lucu nih. Judulnya Dasar Netizen. Dasar Netizen ya. Sebenarnya lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Firman Trioga. Saya minta lagu ini karena banyak banget netizen itu yang berpikir negatif tentang penyanyi dangdut terutama. Dan yang kedua, dia selalu meremehkan seorang penyanyi dangdut. Iya. Nah, yang ketiga, banyak netizen itu yang dia omongkan adalah tentang hal-hal yang tidak benar. Betul. Semuanya dibilang semuanya adalah benar, tetapi kenyataannya itu tidak benar. Itulah netizen. Iya benar sih. Kadang-kadang tuh kita suka ngelihat baca hate comment gitu. Betul. Kan. Gak suka, kadang berantem di kolom komentar yang gak nyambung. Makanya, karena kan mereka tidak tahu bagaimana sih kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, betul. Dia hanya sebagai netizen yang ingin menghancurkan, meredupkan seseorang yang dia tidak suka. Yes. Dan ada ya. Terciptalah lagu Dasar Netizen. Ya tuh kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya perasaan orang lagi gimana, tahu-tahu komennya udah aneh-aneh, macem-macem. Jadi buat netizen harus hati-hati. Yes. Karena betul. Katanya jarimu tuh harimaumu sekarang. Betul. Mulutmu harimaumu. Ya kan? Makanya sekarang jari karena dia yang ngetik. Betul. Kalau dulu ya omongan ya. Kalau sekarang jari ya, karena jari yang mengetik. Betul. Aduh, bahaya. Nah, terus pemilihan genre kan juga masih di area remix. Jadi mix dangdut. Gitu kan. Itu Dahlia banget tuh sebenarnya tuh. Betul. Aku banget gitu. Itu emang sengaja tuh. Emang sengaja karena memang aku pengen sesuai dengan karakter aku, dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Jadi aku tuh pengen punya single yang baru ini ya sesuai dengan karakter suara aku, dengan gaya-gaya aku, dengan kehidupan aku juga. Tapi memang kehidupan yang sekarang tuh ini ya Kak, kayak misalnya tuh bangun tidur langsung buka Instagram, bangun tidur buka TikTok, itu nggak sih sebenarnya? Ya itulah namanya hidup ya. Dikit-dikit handphone iya kan? Ya kan. Ya jadi mau gimana lagi. Karena ya apalagi yang mau dikerjain ya kan. Karena memang kegiatan apalagi seorang entertain ya. Iya. Bangun tidur dia lihat TikTok, buka Instagram, apa yang terjadi, apa yang dilihat, DM yang terutama. Iya. Karena kan ya siapa tahu kan ada kerjaan. Betul. Itu. Memang sih kita ada admin, tapi kan tidak seluruhnya 24 jam admin yang membalas. Yang ngerjain, gitu. Iya. Oke, itu jadi lagu Dasar Netizen yang habis ini kita bisa sama-sama putar dari Dahlia. Itu intinya buat kita netizen juga jangan asal ngomong lah. Betul. Gitu, jangan asal bicara gitu. Nah, kalau video klipnya sendiri konsepnya kayak gimana? Konsepnya Korean style. Wow, seru. Korean gitu. Korean gitu. Wah, berarti ngedance juga dong ya, ngedance. Iya, ada ngedance-nya juga. Terus pokoknya girly manja cantik gitu. Manjalita kan ya? Manjalita gitu. Girly manjalita.
Jadi biar nggak monoton aja sih. Yes. Ya memang kita tuh butuh sesuatu yang segar. Iya betul. Karena kan sekarang kan lebih maraknya ke Blackpink gitu kan. Jadi adalah aku ngikutin karena biar nggak terlalu ngedangdut banget. Karena kan figur seorang dangdut nih kayaknya ngebling banget gitu kan. Jadi ya udahlah kita paduin aja dengan masa yang era yang sekarang. Bener sih karena kan memang ya kalau dulu orang bilang kayak dangdut Nora, sekarang mah fashionnya udah kayak Blackpink semua, terus betul. Bahkan penyanyi dangdut kadang-kadang tuh fashionnya kayak orang mau kerja pakai blazer ya. Kayak pergi ke kantor ya. Iya kan. Tapi ya itu maksudnya ya perkembangan tuh bagus banget sekarang. Iya betul. Lagi sekarang ada dangdut Gen Z itu. Itu macam-macam juga kan akhirnya kan. Betul. Seru. Oke, kita sekarang sama-sama mendengarkan lagu Dasar Netizen dari Dahlia Wahyuni. Nanti kita masih ada satu segmen lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Tempat kamu eksis Dasar Netizen. Enaknya gampang didengar ya. Nempel banget. Itu doang ya. Dasar netizen. Gitu doang yang taunya. Tapi sudah cek liriknya tuh nempel Kak. Iya betul. Gendangnya mantep banget. Mantep ya. Musiknya mantep ya. Kayak jeleng Asik. Bener bisa bikin goyang. Bener. Apalagi siang-siang gini daripada ngantuk kan dengerin yang ranca. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dalam proses kreatif penciptaan lagu gitu tuh seorang Dahlia juga udah mulai kayak pengennya tema ini nih buat tahun ini ya kira-kira ya udah mulai merencanain nggak sih? Udah ada. Aku ada 2 lagu yang mau mau dirilis sih sebenarnya. Cuman tapi kita lihat nih gimana situasi dan kondisi untuk tahun ini. Karena kan gini, di era tahun 2026 ini kebanyakan lagu-lagu timur nih yang naik. Oh iya benar. Kalau tahun 2024, 2025 itu masih ambiar. Iya betul, ambiar. Lagu Jawa semua gitu kan. Makanya kita mau lihat karena aku ada 2 genre yang harus akan dirilis nantinya. Jadi pilih salah satu karena 1 tahun sekali kita harus rilis lagu. Oh iya sih, benar sih ya karena tadi ya buat eksistensi juga. Betul, biar nggak dikira itu artis apaan. Kok nggak ada karyanya? Jadi kan banyak kan netizen kan yang begitu. Iya. Tapi berarti tuh dari yang lagu-lagu tadi berarti ada yang mengarah itu dong kayak yang timur-timur itu dong atau benar-benar pure dangdut gitu. Itu sih campuran ya. Campuran. Campuran. Oke, jadi udah siap-siap lah ya 2026 produktif lagi, berkaya lagi, jadi biar jobnya makin banyak lagi. Amin insyaallah. Tapi kalau misalnya tadi kan sempat dibilang juga Dahlia tuh aktif di beberapa syuting tuh ya, sinetron atau FTV, jadi model gitu kan. Itu yang paling ini gue banget tuh apa sih sebenarnya? Apanya tuh? Ininya kegiatannya kayak misalnya. Kegiatannya aku lebih ke off air ya. Sebenarnya lebih suka nyanyi off air ya? Lebih suka off air karena selain kita bisa liburan langsung dapet gajinya gitu. Oh. Iya juga sih. Bener. Jadi nggak nunggu lama gitu kan. Kalau syuting TV kan kadang-kadang nunggu 3 bulan. Ada termin. Iya. Gitu. Kalau off air tuh enak gitu. Iya. Jadi seperti itulah. Paling enak itu off air. Bener-bener. Dan kalau misalnya off air tuh udah langsung ada pengiringnya, biasanya kita nggak latihan doang ya. Iya, tapi kadang-kadang kita harus menyiapkan kayak MO gitu loh. Oh iya. Karena kan gitu takutnya kan di sananya nggak tahu nih lagu kita. Iya. Jadi kita harus nyiapin. Harus gercep gitu lah ya. Oke, sekarang kita mau main game sama Dahlia. Ini pertanyaan jawab cepat ya. Aduh, kalau masalah game aku mesti deg-degan. Enggak, ini gampang. Oke. Itu pertanyaan tinggal dijawab cepat aja. Oke, secepat apa? Ini cuma sekitar 5 pertanyaan aja. Oke, siap. Tinggal pilih. Oke ya, sudah siap ya? Yes. Pertanyaan untuk Dahlia Wahyuni. Ya. Pertanyaan pertama, liburan di pantai atau di gunung? Aku sih lebih ke gunung. Oh, ke gunung. Adem kali ya? Iya. Karena lebih mencintai alam ya. Pantai juga alam ya. Iya, tapi kan lebih gimana? Lebih gitu kerasa ya. hijau-hijau. Adem, dingin. Iya. Oke, lebih pilih mana? Masakan berkuah atau masakan kering? Kuah. Oh,
Oh, suka kuah-kuah. Kenapa nih? Karena ya suka aja, langsung kenalan aja. Gak usah lama ngunyah-ngunyahnya. Capek ngunyahnya kan. Kalau makan bubur, diaduk atau nggak diaduk? Langsung aja. Oh, langsung. Makan. Tapi kalau panas ditiup dulu. Oh iya. Oke. Pilih mana? Lupa lirik atau lupa nada? Lupa lirik. Oh, jadi lebih ya udahlah ya gitu. Kalau lupa Kasih mic. nada, kalau lupa nada itu hancur. Dari awal sampai belakang udah hancur itu. Gimana suaranya kemana, musiknya kemana? Iya. Malu nanti. Anak KDI masa begitu? Aduh, ampun, jangan nauzubillah, jangan. Kalau lupa lirik gampang tinggal. Lupa lirik kasih penonton. Iya. Apa? Oke, lanjut goyang. Terakhir ya. Pilih selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Aduh, pengalaman. Jangan ditanya lagi. Udah cukup. Aduh, kena tipu lagi. Dia bohong lagi. Oke, seru banget ngobrol sama Dahlia. Senang banget, terima kasih udah datang. Terima kasih kembali. Sudah ngobrol-ngobrol. Mungkin boleh lah ya di spill ref dasar netizen nih, refnya kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau netizen itu semuanya dibilang apa kata dia itu benar, tapi kenyataannya tidak benar. Betul. Gue sih nggak peduli, gue mah bodoh amat. Mau dicaci, mau dibully, yang penting gue mah happy. Wow, Dahlia Wahyuni. Jangan lupa follow sosial medianya, tinggal dicari aja Dahlia Wahyuni ya. Yes, betul. Tinggal cari di Instagram, di TikTok, semuanya ada. Apa-apa pokoknya Dahlia Wahyuni. Kalau nggak ketemu Dahlia KDI itu udah pasti keluar semua. Pasti langsung keluar ya. Sehat selalu buat Kak Dahlia. Amin. Habis ini kita ketemu sama Aina Tita di program Indo Banget. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari Tommy ya. Terima kasih semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum. Dadah. Selamat siang. Siap.